wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan ayat yang berikutnya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah darimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka tatkala Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Walamma jaa Musa limiqatina alladhi waqqatnahu linzalil kitab. Tatkala Nabi Musa datang, yang mana Allah telah tetapkan waktunya untuk Allah turunkan kitab, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah mengajaknya berbicara, bima kallamahu, Allah ngajak bicaranya langsung, min wahyihi, berupa wahyunya, wa amrihi, dan perintahnya, wa nahyihi, dan larangannya, tasyawwaqa ila ru'yatillah. Ketika itulah Nabi Musa ingin sekali melihat Tuhannya. Jadi Syekh Sa'di menjelaskan begini, Nabi Musa datang di suatu waktu yang telah Allah tetapkan, di mana Allah menjanjikan akan menurunkan kitab yang Allah mengajak bicaranya langsung tentang wahyunya, tentang perintahnya, larangannya. Ketika itu Nabi Musa pengen sekali melihat Allah, rindu sekali pengen melihat langsung. Kemudian apa kata Allah? Qala rabbi, apa kata Nabi Musa, maaf, faqala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, biarkanlah aku melihat Engkau." Jadi ini diucapkan karena rindu sekali pengen melihat Allah, karena Nabi Musa telah mendapatkan kenikmatan sedemikian rupa, sekarang pengen melihat Allah. Maka apa kata Allah? Qala lan tarani. Makanya lan. Nah, nanti di sini yang ada perbincangan di antara kaum muslimin yang kemudian di antaranya ada yang sesat, termasuk orang Khawarij di sini, orang Mu'tazilah, maksud saya mau orang Mu'tazilah. Di sini dengan kata lan. Qala lan tarani. Allah mengatakan lan takdir al-an ala ru'yati. Kamu gak mungkin bisa melihat aku sekarang, wahai Musa.
Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ansha'al khalqa fi hadhihi dar ala nash'atin la yaqdiruna biha. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia ini dengan kadar yang tidak mungkin untuk bisa melihat dirinya, nggak matching, ya, nggak matching. Jadi Allah tetapkan dunia ini dengan kadar yang tidak mungkin untuk bisa melihat Allah. Wala yathbutuna li ru'yatillah, nggak mampu itu dunia. Untuk orang melihat Allah itu nggak mampu dunia. Kadarnya memang sesuai dengan kadarnya, nggak cukup kadar untuk bisa melihat Allah. Walaysa fi hadza dalilun ala annahum la yarawnahu fil jannah. Ini bukan merupakan dalil bahwasanya Allah nanti tidak bisa dilihat di surga. Yang menjadikan polemik ini dengan kata-kata lan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan. Jadi waqad ashkala harfu lan hahuna ala katsir min ulama li'annaha mawdu'atun li nafyi ta'bid. Sebagian ulama ini merasa iskal, merasa masalah dengan huruf lan, karena huruf lan biasanya digunakan untuk penafian yang sifatnya selama-lamanya. Penafian yang sifatnya selama-lamanya. Jadi bukan kamu tidak makan. Nah, kalau kamu tidak makan, ya sekarang tidak makan, nanti kan bisa makan. Tapi kalau lan ta'kula, kamu selama-lamanya gak mungkin makan karena memang dia udah mati. Maka lan ta'kula. Nah, jadi lan di sini diperbincangkan oleh para ulama dan sebagian mereka termasuk Mu'tazilah mengatakan berarti Allah selama-lamanya gak bisa dilihat. Allah selama-lamanya tidak bisa dilihat. Itu pemahaman yang sesat. Itu pemahaman yang sesat. Bagaimana untuk membantah? Ya, untuk membantah sangat banyak dalil-dalil dan hadis-hadis. Tapi kita nggak usah lari kepada dalil-dalil hadis-hadis yang lain, nggak usah. Cukup dengan ayat yang dibawakan oleh mereka saja kita sudah bisa bantah. Jadi lan tarani, jika lan dipahami linafyi ta'bid, penafian selama-lamanya, yang dimaksud adalah penafian selama-lamanya di dunia. Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya di dunia. Buktinya apa? Kita lihat lanjutan ayat ini. Unzur ilal jabali. Kata Allah, coba kamu lihat gunung wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu. Jika dia tetap kokoh di tempatnya, fasawfa tarani, niscaya kamu bisa melihat aku. Jadi dengan membaca kelanjutan ayat ini saja untuk bisa membantah orang-orang Mu'tazilah tadi yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Maka dibantah dengan redaksi ini. Wahai Musa, lihat kepada gunung. Kalau gunung itu masih kokoh di tempatnya, niscaya kamu bisa melihat aku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbul jabali. Ketika Allah akan menampakkan dirinya, gunung itu pecah berkeping-keping seperti pasir berterbangan. Wa kharra Musa sa'iqa, yang menjadikan Musa jatuh pingsan. Nah, ini yang dimaksud tidak mungkin melihat aku selama-lamanya adalah di dunia. Karena dunia Allah ciptakan dengan suatu kadar yang tidak mungkin bisa melihat Allah. Gak kuat, gunung gak kuat. Lah Nabi Musa memahami gunung yang sangat kokoh sedemikian rupa, dan gunung dinyatakan sebagai pasaknya bumi, biar bumi gak gonjang-ganjing. Biar bumi gak gonjang-ganjing tapi stabil, maka pasaknya adalah gunung. Lah gunung yang sangat kokoh tidak kuat ketika Allah akan menampakkan dirinya.
Lalu bagaimana dirinya? Manusia yang lemah. Jadi Nabi Musa sadar seperti itu, maka Nabi Musa kemudian falamma afaqa, tatkala siuman langsung bertasbih. Qala subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Maksudnya apa? Engkau zat yang maha suci. Suci dari sifat kurang, suci dari sifat aib, suci dari sifat apapun yang maknanya adalah kekurangan. Engkau maha sempurna. Engkau maha sempurna. Engkau zat yang maha kuat, dan seterusnya. Nabi Musa kemudian membaca tasbih sebagai bentuk tobat. Kenapa sebagai bentuk tobat? Kenapa sebagai bentuk tobat? Memohon maaf atas permintaannya. Karena ini tempat tidak matching untuk melihat Allah, maka Nabi Musa tobat atas dosa ini, wasu'il adab, dan ketidaksopanannya kepada Allah. Bukan tempatnya untuk melihat Allah. Maka Nabi Musa, tubtu, aku bertobat. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku ini adalah orang yang pertama-tama beriman. Apa maksudnya ini? Dan aku ini adalah orang yang pertama beriman. Sebelum Nabi Musa banyak nabi kok. Berarti bukan yang pertama beriman. Apa maksudnya? Sebelum Nabi Musa banyak nabi, berarti bukan yang pertama beriman. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama beriman. Maksudnya ay jaddada alaihi salatu wassalam imanahu bima kammalallahu lahu. Yang dimaksud adalah orang yang pertama kali menyempurnakan keimanannya. Orang yang pertama kali menyempurnakan keimanannya, di mana Allah telah menyempurnakannya. Jadi prosesnya diberikan kenikmatan sedemikian rupa sampai Allah ajak bicara langsung, sampai Nabi Musa meminta untuk melihat, bertemu dengan Allah, dan ternyata dunia bukan tempatnya. Nabi Musa tahu persis bahwasanya dunia ini sangat lemah sekali, sangat kecil sekali. Maka ketika itu keimanannya benar-benar bertambah sempurna. Jadi yang dimaksud adalah orang yang pertama kali beriman dengan kesempurnaan yang sedemikian rupa. Orang yang pertama kali beriman dengan kesempurnaan yang sedemikian rupa. Kita juga di dalam fenomena-fenomena tertentu bisa saja sampai pada kondisi seperti ini. Jadi melewati suatu peristiwa sampai pada suatu titik menyadari selama ini kalau tidak ada pertolongan Allah, dirinya ini sudah kayak apa. Berarti selama ini adalah karena pertolongan Allah. Cuma mungkin kasusnya kita lain-lain. Karena perjalanan kita berbeda-beda. Tetapi bisa saja dalam kondisi yang berbeda mencapai suatu keadaan yang seperti ini, seperti Nabi Musa. Mencapai suatu titik bahwasanya dirinya benar-benar Allah sempurnakan keimanannya, dirinya harus membesarkan Allah, menyatakan Allah suci dari segala hal kekurangan. Allah zat yang maha besar. Allah zat yang maha besar. Misalnya murojaah Quran. Kalau sampai kemudian hafal beberapa surat gitu ya, kemudian menjadi imam, dibawakan, dibaca ketika jadi imam, itu direnungi benar-benar. Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa bunyi itu mulut. Tetapi Allah menjadikan Al-Quran itu mudah dihafal, sehingga kemudian mengalir saja.
tanpa pertolongan itu nggak bisa. Tanpa pertolongan Allah itu nggak bisa gitu ya. Jadi ini misalnya diantara contoh sehingga kemudian kita mengatakan betapa manusia itu lemah. Semuanya benar-benar harus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Nabi Musa menyatakan demikian, wa ana awwalul mu'minin. Akulah orang yang pertama kali beriman. Artinya orang yang memperbaharui keimanannya sedemikian rupa. Sekaligus ini menunjukkan keimanan ini harus terus ditingkatkan. Kalau Nabi Musa memperbaharui keimanannya, lalu bagaimana dengan kita? Kalau Nabi Musa memperbaharui keimanannya, lalu bagaimana dengan kita? Ya, jadi kita lebih utama lagi untuk terus memperbarui. Tapi bukan berarti kemudian menjadikannya dengan seremonial tertentu. Sebagian saudara-saudara kita komandonya mengatakan jaddidu imanakum, perbaurilah keimanan kalian. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian mereka melafadzkan secara berjamaah la ilaha illallah, la ilaha dan seterusnya. Kata mereka ini adalah upaya untuk memperbaharui keimanan. Gak ada memperbaharui keimanan dengan cara seremonial yang dibikin-bikin seperti itu. Mungkin sering dengar kalau diperhatikan itu imamnya kan mengatakan jaddidu imanakum, perbaharurilah iman-iman kalian. Mari kita baca la ilaha illallah bersama-sama, kurang lebih maknanya begitu. Enggak. Nabi Musa mengatakan wa ana awwalul mu'minin, orang yang pertama kali memperbarui keimanan dengan perjalanan yang sedemikian rupa. Mungkin sampai sini dulu, tidak kita lanjutkan pada Isa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.